Setiap Jumat, marilah kita tidak bosan untuk berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa kuatkan iman kita, Allah selamatkan Islam kita, Allah akhirkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Akhir-akhir ini ujian demi ujian kita bisa rasakan dan saksikan di beberapa tempat di bumi tercinta. Dan kita tentu sebagai muslim harus ingat di dalam Al-Quranul Karim, tidaklah Allah mengirimkan ayat-ayatnya menunjukkan kebesarannya lewat fenomena maupun musibah yang terjadi, illa takhwifan, kecuali agar kita semua, wabil khusus orang-orang kafir, takut terhadap hal tersebut. Hadirin asalakumullah, siang ini khatib mengajak kepada khatib pribadi dan kita semua yang hadir di sini untuk bersama-sama mengambil pelajaran berharga dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 53, Allah akan menunjukkan kebesaran tanda-tanda ciptaan Allah itu mulai dari ufuk, dari fenomena yang bisa disaksikan oleh hambanya di langit, sampai apa yang ada di dalam diri pribadi hambanya tersebut. Masya Allah, ini adalah janji Allah. Maka tidak heran dalam sejarah yang pernah tercatat bahwa kebesaran Allah itu terekam jelas bersamaan dengan teknologi yang ditemukan oleh manusia. Hadirin as'adakumullah, kita ini di dalam diri kita diberikan banyak nikmat oleh Allah, nikmat jasmani dan nikmat rohani. Ibarat handphone, maka di dalam diri kita pun banyak aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam perjalanan waktu, maka aplikasi itu tidak ada manfaatnya atau kurang optimal manfaatnya manakala belum dilakukan yang kita sebut dengan aktivasi. Coba kalau kita pernah mendownload sebuah aplikasi mobile banking dari sebuah bank tertentu, kita sudah download, kita sudah buka, tapi kemudian muncul perintah Anda harus aktivasi, dan aktivasinya harus datang ke kantor untuk konfirmasi, mengisi belangko dan lain sebagainya. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa di dalam diri manusia ini ada segumpal daging yang disebut dengan mudghah. Maka jika mudghah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh ini. Dan jika mudghah itu buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuh ini. Ala wahyal al-qalb. Rasulullah menjelaskan itu adalah hati. Hadirin asadakumullah, hati ini adalah bagian dari aplikasi yang disiapkan oleh Allah dalam diri kita. Hati ini perlu kita aktivasi. Kenapa? Karena di dalam hati inilah tempatnya iman. Sedangkan iman itu syarat. Ketika orang mau bahagia, iman yang akan mempengaruhinya. Ketika orang mau husnul khotimah, iman yang akan menentukannya.
Jarang sekali kita mau mencoba untuk mengaktifasi hati kita masing-masing. Padahal hadirin, orang di luar sana, orang-orang barat, ahli jiwa atau sering kita sebut dengan psikolog, pernah melakukan penelitian bahwa di dalam hati manusia, setiap orang dalam kurun waktu 1 kali 24 jam minimal ia akan ngobrol di dalam hatinya itu 50.000 kali. Jadi orang yang tidurnya paling sedikit pun di dunia ini akan ngobrol di dalam hatinya, yang kita sering sebut dengan self talk, ngobrol sendiri di dalam hatinya itu sebanyak 50.000 kali. Masya Allah. Mulut kita bisa jadi terdiam, mata kita bisa jadi terpejam, tapi hati kita akan berkecamuk, ngomong saja terus. Sehingga dalam buku-buku psikologi, misalnya yang berjudul What Techniques Every Counselor Should Know, dijelaskan setiap pribadi bisa memanfaatkan self-talk yang di dalam dirinya itu untuk penyembuhan berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit jiwa, yang kemudian mereka kenal dengan pep talk atau self motivation. Sehingga kalau ada orang dapat beban yang begitu berat, maka dia harus ngobrol di dalam hatinya itu, aku bisa, ini ringan, aku yakin bisa, pasti bisa melewati hal berat ini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disarankan orang barat. Hadirin asadakumullah. Padahal 1400 tahun yang silam, Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis beliau sudah menjelaskan tentang hati lebih dulu, lebih jelas. Sayang kita sendiri terkadang kurang memanfaatkannya atau memfungsikannya sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin asadakumullah. Bagaimana dalam Islam memanfaatkan hati itu? Salah satunya adalah bizikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Inilah hadirin asadakumullah yang siang ini khatib sebut sebagai aktivasi hati. Bisa jadi lisan kita berzikir, membaca kalimatut thayyibah, tapi hati kita tidak. Hati kita berbicara lain. Bisa jadi mulut kita, lisan kita mengucap astagfirullah, tetapi hati kita penuh dengan kedengkian. Maka mana Allah akan mendekat dalam hati kita kalau hati kita penuh dengan kedengkian? Pernah suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang ithmun itu apa, maka Rasulullah menjawab, al-ithmu mahaka fi sodrika wa karihta ayyahtumu alaihin nas. Ithmun atau sering kita juga bisa artikan, terjemahkan dengan dzambun atau khabathun atau noda atau dosa. Menurut Rasulullah adalah al-ithmu mahaka fi sodrika wa karihta ayyahtumu alaihin nas. Ithmun itu adalah sesuatu yang terdetik di dalam hatimu dan engkau malu bila sesuatu itu diketahui oleh orang lain, oleh manusia. Masya Allah. Hadirin asadakumullah. Inilah pentingnya hati itu. Maka sampai disebutkan oleh Rasulullah, hati itu adalah segumpal daging yang fungsinya luar biasa, bisa menjadikan kita baik dan bisa menjadikan kita
buruk. Karena di dalam amanah yang Allah titipkan atas kita berupa fisik dan jasad ini, ada yang namanya hati, ada yang namanya fisik. Maka tidak heran kalau para alim ulama, misalnya Ibnu Athaillah dalam Ahlikam atau Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, beliau menjelaskan bagaimana memanfaatkan hati untuk berzikir, yang disebut dengan zikir sirri atau zikir khafi. Zikir yang tidak terdengar oleh siapapun, zikir yang hanya kita dan Allah yang tahu. Masya Allah. Hadirin asadakumullah, inilah aktivasi pertama yang harus kita lakukan. Karena Allah juga sampaikan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Allah juga sampaikan, wallahu alimum bima fis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam dadamu. Allah juga sampaikan, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Perawatmu itu, Tuhanmu itu, penjagamu itu lebih tahu apa yang ada di dalam jiwamu. Masya Allah. Ada kulub, ada sudur, ada nufus. Semuanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bisa kita katakan itu adalah hati. Meskipun kalau dikaji lebih dalam akan ada perbedaan. Namun secara umum hadirin asadakumullah, ini punya makna yang sama, yaitu sesuatu yang ada di dalam jiwa kita dan sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan kita. Dan kita sepakat itu adalah hati. Rasul juga mengatakan, inna thaqalatal qalbi adz-dzikru. Sesungguhnya amplasnya hati itu adalah zikir. Zikir itu mengingat Allah. Maka bukan hanya lisan mengingat Allahnya, tapi sampai ke dalam hati. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul, beliau pernah menyampaikan bahwa aku lebih menyukai zikir di dalam hatiku atau mengingat Allah di dalam hatiku daripada mengingat Allah lewat lisanku dengan perbandingan 70 kali derajat. Masya Allah. Dan ini juga ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ad-du'a minal qalbi, al-lisan tabi'un lil qalbi. Sesungguhnya doa itu dari hati dan lisan itu mengikuti apa kata hati. Hadirin asadakumullah. Jadi aktivasi pertama yang kita bisa lakukan adalah zikrullah, dengan mengikutkan hati kita berzikir kepada Allah. Bisa mengucap kalimatut thayyibah meskipun mulut kita terkatup, meskipun mata kita melihat alam semesta ini atau kanan kiri kita, tapi hati kita penuh dengan zikrullah. Hadirin asadakumullah. Aktivasi berikutnya yang kedua, yang penting dan menjadi kiat mudah bagi kita kalau kita mau menjalankan, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Dalam hadis yang berbeda, Rasulullah juga mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu juga adalah ibadah. Hadirin asadakumullah. Baginda Nabi pernah menyampaikan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin. Masya Allah. Rawahu Muslim. Tidak ada seorang hamba Allah yang muslim
yang mendoakan orang-orang di sekitarnya li akhihi bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan dia orang yang didoakan, ila qalal malaku walaka bimithlim, kecuali seorang malaikat mengatakan padanya walaka bimithlim, engkau juga punya kebaikan yang sama, engkau juga aku doakan dengan doa yang sama. Masya Allah, malaikat tidak pernah berbuat dosa seperti kita. Malaikat selalu mentaati Allah. Dan kita tahu hadirin, kalau doa itu diucapkan oleh orang yang selalu mentaati Allah, maka doa itu mustajab. Masya Allah. Hadirin, jadi aktivasi kedua yang kita bisa lakukan adalah dengan doa. Bukan sekedar dengan zikrullah, tapi dengan doa. Kenapa hadirin? Sebagaimana Rasulullah sampaikan tadi, kalau kita mendoakan orang-orang di kanan kiri kita, kita tidak perlu tahu siapa nama dia. Dia orang yang status sosialnya seperti apa, dia ilmunya seberapa, dia orang suku yang mana, bahkan dia itu agamanya apa. Kita tidak perlu tahu, karena tugas kita adalah mendoakan dia. Hadirin azzakumullah. Kenapa demikian? Karena Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 190, 191, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang mengingat Allah. Allah sebutkan dalam ayat ini orang-orang yang aktivasi hati dengan zikrullah, aktivasi hati dengan doa itu adalah disebut ulul albab. Siapa mereka? Allah berikan cirinya, alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, dia berzikir kepada Allah. Tidak mungkin kalau kita tidur kita bicara. Tidak mungkin kita berdiri ketika mungkin kita kerja sambil bicara terus zikrullah. Kita diajak ngomong orang, kemudian kita sibuk dengan mengucapkan kalimatut thayyibah. Tentu ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena zikir itu bisa lewat lisan, bisa lewat hati, dan dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, orang yang ulul albab itu adalah orang yang kalau diterjemahkan oleh para mutarjim disebut sebagai orang yang ilmunya mendalam. Atau kalau kita bahasakan dengan sekarang secara umum, orang yang rasionalis, orang yang akalnya sehat. Hadirin, orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang rasionalis, orang-orang yang akalnya sehat, khatib sebut sebagai orang-orang yang mengaktifasi hatinya dengan zikrullah dan dengan memanfaatkannya untuk berdoa. Karena tadi Allah sampaikan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, selalu mengingat Allah. Dan ada tambahnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berpikir itu aktivitas di dalam hati, hadirin asalakumullah. Bukan aktivitas yang terdengar orang. Baru kalau kita mengucapkan baru terdengar. Sehingga zikir yang dimaksud, berpikir yang dimaksud pula di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 adalah kegiatan hati. Hadirin asalakumullah. Maka sudah waktunya kita untuk kembali memanfaatkan aplikasi yang Allah sampaikan, titipkan dalam tubuh kita berupa hati ini untuk banyak-banyak zikrullah meskipun mulut kita lagi terkatup, untuk banyak-banyak memanfaatkannya berdoa meskipun tidak ada orang lain mendengarnya. Dan justru kita tidak perlu memperdengarkan doa pada orang lain itu kepadanya. Kenapa? Karena kita ingin malaikat mendoakan hal yang sama untuk kita. Hadirin, hati ini begitu penting. Sampai-sampai Rasul juga
sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar engkau sering membaca doa itu, kenapa ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, wahai Ummu Salamah, ketahuilah bahwa hati manusia itu ada dalam jari jemarinya Allah. Ketika Allah menginginkan dia baik, maka Allah kuatkan imannya. Tapi kalau Allah mengendaki dia buruk, maka Allah akan sesatkannya. Masya Allah. Hadirin, maka mari sekali lagi khatib mengajak diri khatib pribadi dan kita semua untuk banyak-banyak memanfaatkan hati kita, meskipun dalam kondisi diam mulut kita, untuk berzikir kepada Allah. Dan cara mudah berzikir itu adalah mendoakan orang-orang di sekitar kita. Prakteknya sampai yang jelek pun mungkin di mata kita doakan. Misalnya hadirin, di depan kita ada, ketika kita di jalan, ada seorang wanita yang buka aurat. Apa yang kita lakukan? Kita doakan dia, ya Allah ampuni dia, akhirkan dia husnul khatimah, jadikan dia wanita muslimah, meskipun kita nggak kenal siapa dia. Bukan malah sumpah serapah yang keluar dari mulut kita, tapi doa. Hadirin, kita ingat ada dua tokoh yang berbeda, dan akibat doa dari Rasulullah, lewat hati Rasulullah, maka kemudian berubah. Ada Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi misalnya. Beliau hafal Quran, orang yang tidak pernah meninggalkan sholat malam, tapi beliau membunuh Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Dan ada juga Umar bin Khattab. Beliau pernah berbuat dosa macam-macam, sampai membunuh anaknya sendiri, menguburnya hidup-hidup, anak perempuan beliau. Tapi beliau tersentuh ketika adiknya membacakan surat Thaha. Dan yang bicara ini hati. Hadirin asadakumullah. Maka mari kita manfaatkan hati kita senantiasa berdoa untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Fokus pada orang lain, bukan fokus pada diri sendiri. Kenapa? Walaka bimithlin, engkau juga dapat doa yang sama dari malaikat. Barakallah li walakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.